Sebelum kita mulai, mari sama-sama ya kita hadirkan niat karena Allah Ta'ala. Saya mengingatkan para peserta sekalian umumnya dan khususnya kepada saya sendiri. Mari ya ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan kebajikan dan lain sebagainya, amal soleh lain sebagainya, hendaklah kita senantiasa ingat ya bahwa itu semua kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, Alhamdulillah ya walaupun pertemuan kita 1 minggu 2 kali, Alhamdulillah ya kita sudah membahas akidah selesai dan saya harapkan semuanya memahami dan bisa diajarkan tentunya kepada orang terdekat. Dan kita sudah juga masuk kepada pembahasan perkara bersuci dan hal-hal yang berkaitan tentang sholat. Bahkan di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ya apa itu hadas kecil, ya apa-apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu berhadas kecil. Ini sudah kita jelaskan. Dan juga sudah kita jelaskan bagaimana cara menghilangkan ya bagaimana cara mensucikan dari diri kita dari hadas tersebut. Ya, ini sudah kita jelaskan. Ya, kalau itu sesuatu yang keluar dari jalur depan, ya kecuali mani, kita sampaikan di pertemuan kita sebelumnya, maka cara mensucikannya ya menggunakan air, ya menggunakan air. Ya, begitu juga ya jika sesuatu yang keluar itu dari jalur belakang, ya dari jalur belakang ini juga sudah kita jelaskan. Tangan kanan mengambil air, tangan kiri ini untuk menggosok ya kotoran yang keluar dari jalur tersebut. Ini kita jelaskan kemarin. Dan ini ya kita jelaskan juga sebelumnya metode yang kedua juga dibolehkan dalam Islam yaitu menggunakan eh, yang semisal ataupun yang bisa menggantikan ya air kalau seandainya air itu ada atau bahkan kalau seandainya air itu tidak ada ataupun bahkan ada ya sebetulnya seperti itu ya bahkan walaupun air tersebut ada juga boleh kita menggunakan metode yang kedua ini apa itu metode yang menggunakan apa namanya yang semisal dengan batu contohnya ya yang bisa sekiranya mencongkel kotoran atau najis. Kemudian kita jelaskan juga benda tersebut benda yang suci bukan dari najis ya ataupun yang terkena najis ya. Kemudian kita jelaskan juga bahwasanya benda tersebut adalah benda padat ya bukan benda cair ya batu contohnya benda padat. Kemudian kita jelaskan yang keempat kemarin syaratnya yaitu adalah sesuatu yang tidak diagungkan, sesuatu yang tidak dimuliakan dalam Islam. Ya, contohnya makanan manusia, maka menggunakan roti ya yang masih bisa dimakan umpamanya, ya ini tidak boleh, tidak dibolehkan. Ya, seperti itu. Maka batu ya ataupun tisu kering umpamanya ya, batu atau tisu kering umpamanya ini bisa digunakan untuk beristinja. Ya, ketika kita buang air kecil, baik ada air ataupun tidak, kita boleh menggunakan tisu umpamanya. Tapi perlu diperhatikan, ini yang tidak kita sampaikan sebelumnya, ya, menggunakan metode yang kedua ini tidak menghilangkan najis, tidak. Ya, menggunakan tisu, menggunakan tisu kering karena dia harus benda yang padat maka benda cair tidak boleh seperti tisu basah itu tidak boleh digunakan. Tisu kering, ya, ini tidak menghilangkan najis, tapi dia meringankan, ya, meringankan najis. Maka orang yang beristinja dengan tisu umpamanya ya tetap boleh baginya untuk melaksanakan sholat walaupun pada hakikatnya tempat tersebut belum suci karena yang bisa menghilangkan najis ya secara mutlak itu hanyalah air
ya. Selain air itu hanya meringankan, umpama tisu dan batu. Ini hanya meringankan saja, meringankan najis tersebut sehingga boleh dibawa ketika dalam sholat umpamanya. Seperti itu. Ini yang perlu saya jelaskan. Nah, kemudian ya kalau seandainya kan beda ya, menggunakan air dengan menggunakan tisu itu beda. Kalau menggunakan air jelas ya, bersihnya itu jelas. Tapi kalau menggunakan tisu ya terkadang ada apa namanya? Bekas yang memang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air umpamanya. Ya, memang membutuhkan air ya. Maka bekas yang tertinggal ini tidak masalah ya. Ini dimaafkan ketika dibawa di dalam sholat ya, ini tidak masalah. Bahkan walaupun berkeringat umpamanya ya, nama keringat itu air ya, berkeringat kemudian mengenai ya bekas ini tadi, kemudian menjadi ya menjadi cair seperti itu, kemudian mengenai pakaiannya, ini pun tidak masalah ya, ini pun tidak masalah, tetap dimaafkan, tetap dimaafkan ya, karena ini bukan sesuatu yang sulit untuk dihindari ya, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit ya, bukan sesuatu yang mudah untuk kita hindari, maka dimaafkan ya. Apalagi di negara-negara panas ya, Timur Tengah umpamanya ya, itu panasnya luar biasa sekali. Jadi mungkin dia menggunakan tisu ya ketika beristinja, kemudian setelah itu dia berkeringat, kemudian menjadi seperti itu, kemudian mengenai pakaiannya, maka ini tidak masalah. Ini tetap dimaafkan, tetap dimaafkan. Ya, ini pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, di minggu sebelumnya, ya, berkaitan dengan hadas kecil, ya, bagaimana cara mensucikannya, ya, dan bagaimana cara menghilangkan hadas tersebut, ya. Kemudian tentu yang kita bahas itu adalah ketika keluar dari dua jalur, ya. Adapun menghilangkannya secara apa namanya, secara fikih yang sebelum dilaksanakan sholat tentu dengan cara berwudu. Ya, berwudu itu juga menghilangkan hadas ya, tapi bukan secara dia secara apa namanya, kalau istinja itu kan secara hakikatnya ya, dia menghilangkan najas tersebut ya, ataupun najis tersebut ya. Tapi kalau wudhu itu secara makna dia telah mengangkat hadas tersebut seperti itu. Ya, sekarang pembahasan kita masih juga tentang hadas, tapi ini hadas yang besar. Ya, kalau hadas besar itu bagaimana? Ya, cara kita mensucikan diri darinya itu bagaimana? Kalau hadas kecil, ya ini sudah kita jelaskan, ya dihilangkan najisnya, ya cara menghilangkannya sudah kita jelaskan. Kalau air kencing bagaimana? Kalau kotoran yang Assalamualaikum keluar, Ustadz, Kabek mohon izin jeda sedikit. Ada yang rekam ya? Ada nggak rekam ini? tidak ada Bunda, Ustadz, tidak ada, mohon izin bertanya. Ada yang rekam ini gak? Kan tidak ada kebetulan saya di Bunda. luar, ada pengantin, jadi bagus sekali Tid- materinya ini, nanti udah bisa. Aduh, mohon direkam dah Ustadz, bagus. Oh iya Nah, Dek, nanti tolong nanti boleh. di-share ya. Nanti saya kasih Hmm. nomor saya. Ya, makasih ya. Nah, Iya, Bunda Husni. ya. Ya, ya, kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang hadas yang besar. Ini bagaimana cara kita mensucikan diri kita dari hadas besar ini. Ya, pembahasan hadas kecil ini sudah kita jelaskan secara gamblang ya, secara bisa dikatakan sudah kita rincikan. Kalau seandainya memang ada pertanyaan yang berkaitan dengan hadas kecil, nanti boleh ditanyakan nanti di akhir kajian. Sekarang kita akan membahas tentang hadas besar dan bagaimana cara kita mensucikan diri dari hadas tersebut. Ya, ini pembahasan kita. Kita baca, ya, pembahasan kita masih sama, kitab kita masih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini berkaitan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi dan apa-apa saja rukun-rukun mandi. Nah, ini penting ini. Ya, penting sekali.
Ya, apa-apa saja yang mewajibkan seseorang itu mandi atau apa-apa saja yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar, ya. Kemudian apa-apa saja rukun-rukun mandi. Ya, nanti kan cara menghilangkan hadas ini kan mandi ya, mandi wajib. Lantas mandi wajib ini bagaimana? Ya, tutorialnya seperti apa? Prakteknya bagaimana? Ini akan kita jelaskan nanti insya Allah taala. Nah, kita baca qala al-muallif rahimahullah wa min syurutis salati at-taharatu minal hadatsil akbari bil ghusli awit tayammumi liman ajaza 'anil ghusli. Ya. Di antara ya syarat sahnya salat. Ini berarti berkaitan juga dengan salat. Itu sah adalah apa? Suci dari hadas besar. Ya, dari sini kita ketahui para jamaah sekalian, para peserta sekalian, ya, perkataan orang yang mengatakan yang penting saya sholat ini bermasalah. Ya, yang penting saya sholat. Ya, sah atau tidaknya, ya itu bukan urusan saya, bukan urusan Anda. Ya, yang penting saya sholat. Ini ada benarnya dan ada salahnya dan lebih banyak salahnya sebenarnya itu. Ya, kita itu dituntut untuk belajar ilmu agama. Ya, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, baginda Rasulullah jelaskan di dalam hadisnya, para ulama jelaskan di dalam kitab-kitab mereka, bagaimana ya salat yang sesuai dengan syariat, ya ibadah-ibadah yang sesuai dengan syariat. Lantas bagaimana Anda berani mengatakan perkataan seperti itu? Ya, ibadah itu bukan hanya gerakan saja, ya, tapi ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ya, seperti sholat kita contohkan. Sholat itu bukan hanya takbiratul ihram, kemudian salam, kemudian sudah ya. Bukan seperti itu. Ya, ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Harus menghadap kiblat, ya, menutup aurat, kemudian suci dari dua hadas. Ya, maka harus kita ketahui. Ya, salah satunya apa? Suci dari dua hadas. Apa itu hadas? Ya, hadas kecil itu apa? Hadas besar itu apa? Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, bagaimana cara mensucikan diri kita dari dua hadas tersebut? Ya, itu harus dipelajari. Kalau ini tidak dipelajari, maka ya ibadahnya sia-sia. Kenapa sia-sia? Ya, kemungkinan besar dia akan melakukan ataupun akan meninggalkan ya sesuatu yang sangat penting dalam ibadah tersebut yang disebut dengan rukun. Ya, dikhawatirkan ya kemungkinan besar dia akan meninggalkan salah satu yang sangat penting dalam ibadah tersebut yang biasanya disebut dengan rukun ataupun syarat. Ya, ini kalau tidak belajar ilmu agama. Jadi ya hati-hati kalau ada teman kita, saudara kita yang mengatakan seperti itu, dinasehati. Ya, jangan sembarangan berbicara. Ya, terkadang perkataan ini juga mendukung, ya, memotivasi agar orang itu tidak belajar ilmu agama. Ya, ngapain kamu belajar ilmu agama? Yang penting kita sholat. Ya, ngapain kita belajar ilmu agama? Yang penting kita puasa. Ngapain belajar ilmu agama? Yang penting kita umroh. Yang penting kita haji. Ya, yang belajar ilmu agama saja tidak haji, tidak umroh. Ya, kalau Anda umroh, kalau Anda haji, tidak mendapatkan apa-apa, ya cuma menghabiskan uang dan tenaga lah, ngapain? Ya, kita hidup di dunia ini, para jamaah sekalian, bukan untuk menghabiskan uang kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, bukan. Ya, hikmah, salah satu hikmah diciptakannya manusia itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, salah satu hikmah kita ini diciptakan di atas muka bumi Allah ini, salah satunya apa? Beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak akan sah kecuali dengan ilmu. Ya. Ibadah tidak akan sah kecuali dengan ilmu. Bagaimana kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Bagaimana kita sholat sedangkan kita tidak tahu apa itu sholat? Apa itu rukun sholat? Apa itu ya syarat sahnya sholat? Bagaimana kita berpuasa sedangkan kita tidak tahu puasa itu apa? Ya, apa rukunnya? Apa-apa saja yang harus dilakukan? Apa-apa saja yang harus tidak dilakukan? Ya.
Ya, para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, ya, yang dikhawatirkan apa? Orang-orang yang mengatakan seperti ini, mereka pergi umroh, ya, kemudian salah dalam rukun umrohnya. Akhirnya apa? Mereka itu ketika pulang ke negara mereka, mereka itu masih dalam keadaan ihram. Ya, ini yang dikhawatirkan. Ya, kalau orang pergi ibadah, ya, ataupun melaksanakan ibadah, tapi tidak ada ilmu, yang dikhawatirkan apa? Ibadahnya itu tidak sempurna. Ya, umroh itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Kalau tidak terpenuhi, maka dia belum dikategorikan selesai dari umrohnya. Ya. Artinya apa? Dia masih dalam keadaan ihram ketika pulang ke negara dia. Ya, kalau dia masih dalam keadaan ihram, ya maka dia harus menjaga apa-apa saja yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Di antaranya apa? Tidak boleh bersetubuh. Ya, walaupun istrinya sendiri. Ya, walaupun dia sudah di negara dia, walaupun dia sudah di rumah dia, kalau ternyata ada syarat ataupun rukun yang terdapat cacat di dalamnya, tidak dia laksanakan, maka dia pulang ke negara dia masih dalam keadaan ihram. Maka dia tidak boleh menggauli istrinya, tidak boleh menggunakan wangi-wangian, ya, dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Ya, menghabiskan uang jutaan rupiah, bahkan ratusan bahkan dan lain sebagainya, tapi ibadahnya sia-sia, itu bagaimana itu? Maka perkataan seperti itu ya, ya jangan dinasehati, jangan dibiarkan orang-orang mengatakan perkataan seperti itu. Bahaya, dampaknya sangat luar biasa. Ya, memotivasi orang lain agar tidak belajar ilmu agama. Nah, ini nasihat singkat. Kita lanjutkan ke kajian kita. Nah, jadi di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar. Ya, caranya bagaimana? Bil ghusli, dengan mandi besar. Ya, jadi cara bersuci dari hadas besar itu adalah dengan cara mandi besar. Ya, kalau hadas kecil, cara bersucinya bagaimana? Dengan cara berwudu. Wudu pun ada rukunnya. Ya, mandi pun ada rukunnya, mandi besar pun ada rukunnya. Lah ini tidak akan diketahui dengan ilmu kecuali dengan ilmu. Ya, ini tidak akan diketahui kecuali dengan belajar ilmu agama. Orang nggak bisa tidur bangun langsung, oh rukun mandi ini, ya, oh rukun wudhu ini, fardu wudhu ini, nggak ada seperti itu nggak ada. Ya, dia butuh belajar ilmu agama, dia butuh meluangkan waktu dia di antara kesibukan dia. Ya, meluangkan waktunya di antara kesibukan dia. Ya, saya paham semuanya 36 peserta di sini, ya termasuk saya pribadi, ada kesibukan. Ya, kesibukan duniawi dan lain sebagainya, ada kesibukan, tapi kita luangkan waktu kita. Ya, kita luangkan waktu kita mumpung masih nafas masih keluar dari lubang hidup. Ya, luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama, introspeksi diri, ya, bermuhasabah apa yang sudah dilakukan, ya, berapa banyak amal yang sudah dikumpulkan. Seperti itu. Itu hikmah kita belajar ilmu agama. Nah, jadi kalau hadas besar, cara mensucikannya bagaimana? Dengan mandi besar. Kalau seandainya dia tidak bisa mandi, ya keadaan orang kan berbeda-beda ya. Ada yang boleh menggunakan air, ada yang tidak boleh menggunakan air. Umpamanya dokter bilang, kalau kamu terkena air, kamu bisa mati umpamanya. Ataupun kalau kamu terkena air, penyakitmu akan lama sembuh umpamanya. Ataupun kalau kamu terkena air, anggota tubuhmu bisa rusak umpamanya. Ya kan bermacam-macam, penyakit sekarang bermacam-macam, luar biasa sekali. Nah, akhirnya apa? Dia tidak boleh menggunakan air. Maka apa yang harus dia lakukan sedangkan dia dalam keadaan hadas besar? Maka yang dia lakukan adalah awit tayammumi liman ajaza anil ghusli. Ya, dia bertayamum ini khusus bagi orang yang tidak mampu melakukan mandi besar. Ya, dia tidak bisa terkena air, dia tidak mampu ya melakukan mandi besar, maka dia bertayamum. Ya, tayamum itu menggunakan apa? Menggunakan tanah yang ada debunya. Ya, tanah yang ada debunya, bukan kursi yang ada debunya dan bukan pula dinding yang ada debunya. Ya, tapi tanah yang ada debunya. Ya, ini sudah berkali-kali kita jelaskan. Nah,
Lantas apa-apa saja ya yang mewajibkan seseorang itu ya ataupun apa-apa saja yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Ya, apa-apa saja yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar. Di antaranya ya ada 5. Ya, ada 5 yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar atau ada 5 yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Yang pertama apa itu? Khurujul mani. Ya, keluarnya sperma, keluarnya mani. Ya, ini baik laki-laki maupun perempuan. Nanti akan kita jelaskan. Ya, ini hanya kita baca matanya saja, kemudian kita terjemahkan. Ya, yang pertama keluarnya sperma. Jadi orang yang keluar sperma, baik laki-laki maupun perempuan, maka wajib untuk mandi besar. Ya, ketika sperma sudah keluar dari dirinya, ya dari dirinya, maka dia wajib untuk mandi besar. Maka dia sudah berhadas. Ya, maka dia sudah berhadas besar dan cara mensucikannya adalah dengan cara mandi besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di antara yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar itu adalah aljima, bersetubuh. Ya, bersetubuh mewajibkan seseorang untuk mandi besar, bersetubuh. Nah, nanti akan kita jelaskan rinciannya bagaimana. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang terlintas di benak kita sekarang, tapi tahan dulu. Ya, tunggu sebentar ya kita jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga wal haidu, ya haid. Ya, setelah terputusnya darah haid, ini juga penting ya dipelajari. Setelah terputusnya darah haid, maka dia wajib untuk mandi besar jika darah ini memang darah haid. Ya, banyak perempuan sekarang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak yang bertanya kepada saya. Ya, yang bertanya tentunya perempuan bukan laki-laki. Ya, mereka ternyata ya walaupun khusus untuk perempuan, laki-laki tidak ada yang haid, ya pada umumnya tidak ada yang haid. Walaupun demikian, faktanya masih banyak ya muslimah-muslimah yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum haid itu seperti apa. Ya, mungkin nanti ketika saya jelaskan mungkin ada yang kaget, mungkin ada yang tidak kaget. Mungkin ya masih ada kemungkinan. Kemudian yang keempat, wan nifas, ya nifas. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar ataupun yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar itu adalah al-wiladah, melahirkan. Ya, jadi ketika seseorang sudah melahirkan, ya seharusnya dia mandi, wajib baginya untuk mandi besar. Ini mungkin juga jarang didengar. Ya, mungkin juga jarang didengar. Nanti akan kita ya seperti biasa kita ya lain sebagainya. Nah, jadi sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, suara saya jelas ya? Erik Irawan, suara saya jelas. Jelas, Ustadz, jelas. Nah, jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, di antara syarat sahnya sholat itu adalah bersuci dari hadas besar. Maka orang yang sedang berhadas, ya berhadas besar maupun berhadas kecil, ketika sholat maka tidak sah sholatnya. Ya, ada orang tidak berwudu sholat, sah sholatnya tidak. Ya, ada orang sedang dalam keadaan junub. Ya, nanti akan kita jelaskan junub itu apa. Ada seseorang dalam keadaan junub, sholat dia. Sah sholatnya? Jawabannya tidak. Ya, karena apa? Di antara syarat sahnya sholat itu adalah bersuci dari hadas besar. Nah, kemudian tadi kita sebutkan, yang mewajibkan ataupun yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar itu ada 5. Ya, ada 5 perkara. Yang pertama adalah keluarnya mani. Ya, keluarnya mani. Ya. Disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, disengaja ataupun tidak disengaja. Walaupun keluarnya sedikit ataupun banyak ya, tidak ada kaitannya. Yang penting keluar. Kemudian terkadang ya, mani ini keluar ketika dalam keadaan tidur, mimpi basah.
Dan terkadang ya juga dalam keadaan sadar, ya, hanya bermodalkan hayalan, ya, hanya bermodalkan pandangan, itu terkadang sebagian orang bisa keluar maninya. Ya, baik ini maupun itu sama-sama mewajibkan mandi. Yang penting ya telah keluar darinya mani. Jadi dalam kondisi apapun, ya, jadi nanti jangan tanya kalau seandainya dia sedang menghayal Ustaz, kemudian tiba-tiba keluar maninya, apakah wajib mandi? Tetap wajib mandi. Ya, dia ke pasar Ustaz, kemudian lihat perempuan, ya, yang membuat dia bersyahwat dan lain sebagainya sehingga keluar spermanya, bagaimana? Apakah tetap wajib mandi? Wajib mandi. Ya, dia dalam keadaan tidur Ustaz, kemudian mimpi, ya, kemudian keluar maninya, apakah tetap wajib mandi? Wajib mandi. Yang penting maninya, ya, spermanya itu telah keluar dari dirinya. Ini, ya, ketentuannya bagaimana? Konsepnya bagaimana? Ketika, ya, ini bagi laki-laki, kapan laki-laki ini yang keluar spermanya ini tadi wajib mandi? Ketika spermanya ini tadi telah tampak ke permukaan kepala kemaluannya. Ya, ketika sperma ini telah muncul ke permukaan kepala kemaluannya. Ya, artinya apa? Kelihatan. Ya. Tapi kalau belum sampai, ya, kalau belum sampai kadar tersebut, ya, umpama masih di tengah-tengah umpamanya, ya, ataupun belum sampai, yang penting belum kelihatan, ya, maka ini tidak mewajibkan mandi. Ya, maka ini tidak mewajibkan mandi. Kapan laki-laki, ya, ini kita bahas laki-laki dulu. Kapan laki-laki itu wajib mandi? Ya, ketika sperma tersebut telah muncul ke permukaan kepala kemaluannya. Ya, telah kelihatan. Jika sudah kelihatan mani tersebut, ya, muncul ke permukaan kepala kemaluannya, kepala zakarnya, maka ini wajib mandi. Jika tidak, tidak. Ya, ini bagi laki-laki. Bagi perempuan, bagaimana? Kalau perempuan bagaimana? Perempuan ada dua keadaan. Ya, ada kalanya perempuan tersebut ya perawan dan ada kalanya perempuan tersebut tidak perawan. Ya, ini memang disebutkan dalam fikih ya, bukan kita itu apa namanya eh, rasis atau bagaimana, tidak. Memang ini disebutkan di dalam kitab fikih. Ya, kita tidak menyudutkan atau memojokkan status seseorang itu seperti apa, tidak, tapi memang di kitab fikih disebutkan seperti itu. Kalau perawan bagaimana? Kalau itu perawan, maka mani tersebut harus muncul ke permukaan kemaluannya, ya, tampak ke permukaan kemaluannya. Kalau dia masih muslimah yang perawan, ya, muslimah yang perawan. Tapi kalau dia yang muslimah yang tidak perawan, yang sudah menjadi janda umpamanya, maka kapan dia wajib mandi? Ketika mani tersebut tampak ke permukaan kemaluannya ketika dia sedang jongkok, ya, seperti dia sedang mengqadha hajat. Ya, jadi tolak ukurnya seperti itu. Kalau kelihatan, ya, ketika dia jongkok, ya, kelihatan spermanya muncul ke permukaan kemaluannya, ya, maka muslimah yang janda ini tadi wajib baginya untuk mandi. Jika tidak, tidak. Ya. Tapi kalau muslimah yang masih biker, ya, yang masih perawan, ya, kapan dia wajib mandi? Ketika, ya, sperma tersebut muncul ke permukaan kemaluannya, ya, dalam keadaan biasa. Ya, jadi ada perbedaan antara yang perawan dengan yang tidak perawan. Kalau yang perawan dalam keadaan biasa, dalam keadaan berdiri, kalau kelihatan muncul ke permukaan mani tersebut muncul ataupun kelihatan ke permukaan kemaluannya, maka wajib mandi. Jika tidak, tidak. Tapi kalau janda itu dibedakan. Ya, perempuan yang sayyib itu dibedakan. Ya, dia tolak ukurnya itu ketika dia dalam keadaan jongkok. Ya, ketika dia dalam keadaan jongkok, sebagaimana dia jongkok ketika mengqadha hajatnya. Ya, ini kalau muncul, ya, ataupun kelihatan sperma tersebut ke permukaan kemaluannya, maka wajib mandi. Jika tidak, tidak. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita pindah ke permasalahan yang selanjutnya. Perbedaan kapan wajib mandi dan kapan tidak wajib mandi. Perbedaan antara laki-laki, perempuan yang perawan dan perempuan yang tidak perawan.
Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya? Nah, kalau semuanya paham, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Ya, lantas bagaimana cara kita membedakan apakah ini mani atau tidak? Ya, bagaimana? Apakah ada eh, belum sampai pembahasan kita belum ke situ. Nanti akan kita jelaskan. Bagaimana cara kita membedakan apakah yang keluar ini mani atau tidak? Ternyata banyak orang yang tidak tahu, ya. Kenapa saya tahu? Karena ada yang bertanya kepada saya. Kalau ada yang bertanya berarti ada yang tidak tahu, kan seperti itu. Ya, ternyata ada beberapa orang yang tidak bisa yang belum bisa membedakan, bukan tidak bisa, belum bisa membedakan apakah ini mani atau tidak. Mani itu memiliki tanda-tanda. Ya, ada tanda-tandanya, ada sifat-sifatnya agar kita mengetahui, oh ini mani, oh ini bukan mani. Ya, ada tanda-tandanya. Yang pertama, ya, tanda mani itu adalah at-tadaffuk, ya, ataupun al-insibab bisyiddah syai'an fa syai'an. Ya, eh, keluarnya deras, ya, keluarnya deras kemudian secara apa namanya berangsur-angsur. Jadi bukan seperti air kencing. Kalau air kencing itu kan sekaligus ya, tapi kalau ini tidak. Ya, dia keluarnya deras atau bahasa kasarnya itu muncrat, kemudian dia itu keluarnya itu syai'an fa syai'an, ya, sedikit demi sedikit, bukan sekaligus dia. Ya, ini tanda mani yang pertama. Ya, muncrat ya ataupun keluar dengan deras, kemudian keluarnya itu sedikit demi sedikit. Ya. Jadi ada kayak gelombang, ya gelombang satu, gelombang dua dan seterusnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya tanda mani yang kedua apa itu at-taladzzuzu bi khurujihi. Ya, ketika mani tersebut keluar, ketika sperma tersebut keluar, ya ini orang, ya orang yang keluar ini tadi itu merasa enak, ya merasa enak. Kemudian setelah itu terjadi, dia akan lemah syahwatnya, dia akan merasa capek, dia akan kelemahan setelah sperma tersebut keluar. Ya, ini agar memudahkan kita apakah yang keluar ini mani atau tidak. Kemudian yang ketiga ya tanda-tanda mani adalah berbau adonan roti. Ini ketika dia masih dalam keadaan basah. Ya, ketika dia dalam keadaan basah, ya, ini bau adonan roti dan ketika dia dalam keadaan kering, ini bau putih telur. Ya, bau putih telur ini setelah kering. Ya. Jika ya salah satu dari ya apa namanya eh, tiga ini terjadi atau tiga-tiganya terjadi, maka yang keluar tersebut ya bisa diketahui bahwa itu adalah mani. Ya, jadi dia muncrat ya ataupun keluar dengan deras, keluarnya sedikit demi sedikit, kemudian yang kedua merasa enak, ya, kemudian setelah dia merasa enak dia akan lemah, kecapekan, ya ataupun syahwatnya mulai melemah. Kemudian yang ketiga berbau adonan roti ketika dalam keadaan basah dan ketika dalam keadaan kering berbau ya putih telur. Seperti itu, bau putih telur dalam keadaan kering. Ya, ini cara kita bisa membedakan apakah ini mani atau tidak. Ya, karena yang wajib mandi itu adalah keluar mani. Ya, kalau keluar air kencing, keluar mazi, ya ini tidak mewajibkan mandi. Ya. Yang mewajibkan mandi itu adalah keluarnya sperma, keluarnya mani. Kemudian tanda-tanda tiga ini tadi juga berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, maka di sini perlu saya tegaskan, ya, eh, saya pernah mendengar dan itu dari guru-guru kita bahwa ada penelitian, saya tidak tahu ya yang jelas dari orang-orang barat tentunya yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak memiliki mani. Ini tidak benar. Ya, perempuan memiliki mani sebagaimana laki-laki memiliki sperma. Ya, memiliki mani. Ya. Maka tanda mani ini tadi yang tiga ini tadi ini berlaku bagi laki-laki dan juga berlaku bagi perempuan. Ya.
Jadi ada perempuan itu memiliki mani. Maka tidak benar kalau ada penelitian yang mengatakan seandainya perempuan itu tidak memiliki mani, ini tidak benar. Perkataan seperti ini tidak benar. Ya. Baginda Rasulullah suatu ketika pernah ditanya, ya, apakah perempuan itu memiliki mani? Beliau mengatakan apa? Baginda Rasulullah mengatakan apa? Lantas, ya, bagaimana caranya seorang anak itu bisa menyerupai ibunya? Ya. Kalau seandainya perempuan itu tidak memiliki sperma, lantas ya bagaimana terkadang seorang anak itu menyerupai ibunya? Ya, seorang anak menyerupai ibunya itu menunjukkan apa? Ada sperma ibunya. Itu menunjukkan bahwa sperma ibunya ada. Seperti itu. Nah, dan sebagian ulama menyebutkan, ya, kalau apa namanya kadar sperma ibu lebih banyak daripada kadar sperma ayah, maka anaknya akan menyerupai ibunya. Ya, para ulama menyebutkan seperti itu. Kalau kadar ini pembahasan bagi yang sudah berumah tangga, ya, eh, dan saya rasa semuanya di sini sudah dewasa. Nah, jika kadar sperma ibu lebih banyak daripada kadar sperma ayah, maka anaknya nanti yang lahir itu akan menyerupai ibunya. Dan begitu sebaliknya, jika kadar sperma ayah lebih banyak daripada kadar sperma ibu, maka anak tersebut akan menyerupai ayahnya. Seperti itu. Ya, ini jadi pembahasan. Kenapa? Ya, ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu juga memiliki sperma. Maka tidak benar jika ada yang mengatakan perempuan tidak memiliki sperma. Ini tidak benar. Ya, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini eh, satu tambahan lagi sebelum kita ajukan pertanyaan. Kemudian para ulama juga menyebutkan barang siapa yang melihat mani, ya, di pakaiannya, di tempat tidurnya, yang mana tempat tidur ini tidak, ya, digunakan kecuali oleh dirinya sendiri, maka wajib baginya untuk mandi. Ya, si A, ya, si A umpamanya melihat di sarungnya, ya, ada sperma, ya, ataupun si A melihat di kasurnya yang mana kasur ini tidak ditiduri, ya, tidak digunakan kecuali oleh dirinya sendiri. Dia melihat di kasurnya itu ada sperma, maka dia wajib mandi. Ya, kenapa? Ini pasti apa, sperma dia, tidak mungkin sperma orang lain, ya. Para ulama menyebutkan seperti itu. Maka dia wajib mandi. Ya, dan itu terjadi. Terkadang orang bangun tidur, ya, mungkin karena kecapean, dia tidak ingat bahwasanya dia sudah mimpi basah. Ini terjadi, ya, terjadi. Ya, kemudian dia, ya, biasa melaksanakan apa namanya, kegiatan sehari-hari dia, ya, aktivitas dia sehari-hari. Kemudian tanpa sadar dia merasakan apa, bahwasanya pakaiannya basah umpamanya. Ya, tapi dia nggak ingat, ya, dia nggak ingat apakah dia sudah mimpi basah atau tidak, ya, tapi ya dia pakaiannya basah dan dia tahu itu adalah sperma, itu adalah mani, maka dia wajib untuk mandi, ya, dia wajib untuk mandi, seperti itu. Kemudian, ya, juga wajib untuk mengulangi, ya, sholat yang dia lakukan, ya, kan dia tadi dalam keadaan umpama nih, eh, saya kasih contoh, dia tidur di pagi harinya, ya, jam 8 dia, jam 9 dia tidur. Jam 9 dia tidur, kemudian bangun, ya, tidak sadar, ya, biasa saja. Tanpa dia sadari ternyata pakaian dia itu basah umpamanya. Ya, ada sperma umpamanya. Kemudian apa? Masuk waktu zuhur. Ya, saking lamanya itu dari jam 9 sampai waktu zuhur dia tidak sadar. Dia sholat, kemudian setelah selesai sholat, ya, dia sadar, baru dia sadar ternyata celananya itu basah dan itu adalah sperma umpamanya. Maka dia wajib mandi dan wajib mengulangi sholat zuhur ini tadi. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Yang sudah kita sampaikan, jangan bertanya yang belum kita sampaikan. Ya, contoh seperti bagaimana cara bertayamum, itu belum kita bahas. Yang saya ceritakan tadi, yang berkaitan dengan keluarnya mani. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullah. Bukhari dari Cilacap mau bertanya, Ahlan. batas untuk mandi wajib bagi orang yang punya hubungan suami istri dikatakan mandi wajib itu apabila zakar itu sudah masuk atau sekedar di tepian, gimana secara menjelaskannya Ustaz? Oke, sebentar Ustaz. Ini belum kita jelaskan. Ya, ini poin yang kedua. Poin yang kedua. Sebentar lagi kita jelaskan berkaitan dengan bersetubuh itu bagaimana. Oh, Rinciannya seperti apa. Nanti kita jelaskan. Ini yang ya. berkaitan dengan yang baru saya sampaikan tadi, yang berkaitan dengan keluarnya mani. Ya, laki-laki kapan wajib mandi, perempuan yang perawan kapan wajib mandi, yang tidak perawan kapan wajib mandi, sifat-sifat mani itu apa saja. Yang ini, yang baru kita sampaikan tadi. Oh, nggih, Ustaz. Nggih. Ya. Saya tunggu, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya Ustaz orang yang mengatakan perempuan tidak memiliki mani? Ya. Ya, kalau seandainya dia tahu baginda Rasul pernah mengatakan, ya pernah menyatakan bahwasanya perempuan itu memiliki mani, kemudian dia tetap ingkar, ya kufur. Tapi kalau dia tidak tahu, ya bagaimana? Orang tidak tahu. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang memang eh, diterima alasannya, dan ada memang perkara-perkara yang tidak diterima alasannya. Ya. Jadi terkadang kebodohan itu, ketidaktahuan seseorang terhadap suatu hukum, terkadang ada yang dimaafkan dan terkadang ada yang tidak dimaafkan. Ya, kalau dia memang tidak tahu bagaimana? Ya, dia memang tidak pernah dengar sebelumnya. Tapi kalau dia sudah pernah dengar Islam menyatakan seperti itu, kemudian dia tetap ngotot, tetap ingkar, maka dia ya tidak lagi dikategorikan seorang Muslim. Seperti itu. Tapi yang saya jelaskan tadi paham ya? Yang saya jelaskan tadi paham. Nah, sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan pertanyaan jamaah kita yang dari Cilacap tadi, ya dari Cilacap kalau nggak salah. Yang kedua, di antara yang mewajibkan mandi, ya adalah ataupun yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar adalah berhubungan badan, ya, berjima, bersetubuh. Ya, apa pengertian dari apa definisi dari bersetubuh? Apa pengertian dari berjima? Adalah memasukkan, ya ini perhatikan. Jadi kata yang dimaksudkan ketika seseorang mengatakan bersetubuh, yang dimaksudkan ketika para ulama mengatakan bersetubuh, yang dimaksudkan oleh para ulama ketika mereka mengatakan jima itu wajib mandi itu apa? Ya, ini yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi adalah memasukkan ya kepala zakar ataupun yang seukuran dengan kepala zakar tersebut, ya bagi orang yang kehilangan, yang tidak memiliki kepala zakar, kekemaluan perempuan, ya walaupun itu juga jalur belakang. Ya, saya ulangi, memang agak ribet, saya pun bingung. Saya mencari kata-kata yang tidak kasar, ya. Mencari kata-kata yang tidak ya berbau seperti itu. Jadi saya bingung, terkadang saya bingung bagaimana cara menuturkannya seperti itu. Jadi kata jima yang mewajibkan mandi itu apa? Memasukkan kepala zakar, ya, ataupun yang seukuran dengan kepala zakar tersebut bagi orang-orang yang tidak memilikinya, kemana? Ke kemaluan perempuan, ya, ataupun ke jalur depan maupun jalur belakang. Jadi ketika dia sudah memasukkan ya kepala zakarnya ataupun yang seukuran dengan kepala zakarnya ke kemaluan perempuan ataupun ke jalur belakang, ya ini mewajibkan orang tersebut itu mandi. Ya, mewajibkan ya yang
memasukkan wajib mandi yang dimasukkan wajib mandi. Ya, jadi masing-masing wajib mandi. Seperti itu. Terjawab pertanyaannya. Mana tadi? Ustaz Bukhari Masruri, terjawab pertanyaannya atau belum? Ya sudah Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi tolak ukurnya itu adalah memasukkan kepala zakar, baik menggunakan alas maupun tidak. Ya, jangan nanti ditanya kalau menggunakan alas bagaimana? Tidak ada kaitannya. Ya, baik menggunakan alas ataupun tidak, ketika dia sudah menenggelamkan kepala zakarnya kepada kemaluan perempuan ataupun ke jalur belakangnya, maka ini sudah mewajibkan laki-laki mandi dan perempuannya juga wajib mandi. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Semuanya jelas, bunda-bunda jelas. Ini bunda-bundanya tidak kelihatan ini. Jelas Ustaz. Nah, alhamdulillah. Yang lain? Jelas Yang Ustaz. lain? Nah, alhamdulillah. Yang lainnya? Ya, kalau jelas, katakan jelas. Kalau ada yang tidak paham, katakan tidak paham supaya diulangi. Ya, kalau ada pertanyaan yang membingungkan dan lain sebagainya, tanyakan. Ya, ini masalah penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat kita, maka sangat penting. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan sampai di sini, soalnya jam 8 masih ada kajian, ya tidak bisa terlambat. Ini sudah jam 7.58. Lalu bilang langsung ditelepon. Bentar, Ustaz. Saya tutup dulu kajiannya. Ya, baru lagi dibilang langsung ditelepon. Oke, sampai di situ. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat baik kita, memudahkan rezeki kita, senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di surga, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di atas dunia ini. Kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Ustaz. Syukran jazakallah khair.